Selamat siang semuanya. Saya memaknai bahwa kehadiran Bapak Ibu semuanya sebagai penghayatan bahwa memang murid Yesus itu harus belajar. Yesus itu punya perhatian yang besar terhadap pembelajaran pada pengikutnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang belajar. Belajar itu bagi Yesus yang memang penting. Yang karena penting maka Yesus sendiri itu juga mengalami pembelajaran. Yesus bekerja masa baktinya 3 tahun. Dan belajarnya adalah 30 tahun. Kita bisa bayangkan, ternyata Yesus sendiri itu memang belajarnya betul-betul. Dan memang tidak sia-sia. Jadi kegiatan belajar yang diikuti dengan betul-betul, memang lalu outputnya itu bagus. Memang hanya 3 tahun, tapi berkelas karyanya itu. Karena sampai sekarang masih berimbas kan. Itulah hasil kegiatan Yesus yang sebelumnya dimulai dengan belajar sungguh. Jadi sekali lagi pertemuan pada siang hari ini kita hayati sebagai wujud bahwa ya memang yang namanya aktivisnya Yesus itu ya belajar. Nah jadi kegiatan pada siang hari ini kegiatan belajar. Saya juga belajar. Pertama, yang kedua saya tuh merenungkan dari kitab suci. Keselamatan itu lahir di keluarga melalui keluarga. Itu ada di kitab suci. Memang kita harus akrab dengan kitab suci karena sebenarnya kebijakan gereja itu juga banyak mengacu dari kitab suci. Maka kalau kita nggak punya ketekunan, kita akan miskin pengetahuan. Nah, jadi kalau kita mencermati keselamatan itu lahir di keluarga dan melalui keluarga. Jadi keluarga itu begitu penting. Gereja itu seperti masyarakat menghayati keluarga sebagai fondasi. Sebagai fondasi. Sebagus apapun bangunan yang kelihatan, tapi kalau fondasinya itu rapuh, nggak akan kokoh. Jadi fondasi itu penting. Nah, maka kaitannya dengan bidang liturgi. Tugas bidang liturgi itu pertama adalah jangan pernah jenuh mengingatkan keluarga-keluarga. Supaya jangan hanya bisa doa bersama orang lain, tapi nggak bisa dengan keluarganya sendiri. Kalau itu terjadi, prihatin. Mengapa gereja itu rapuh? Karena bisanya hanya bersama orang lain, tapi dengan keluarga sendiri nggak bisa. Nah, jadi nomor satu kegiatan saksi liturgi itu adalah jangan pernah bosan mengingatkan umat supaya di keluarganya itu ada doa bersama. Dan nggak usah terlalu pusing soal teks, nggak usah terlalu pusing soal aturan. Di Talahap itu dewan stasinya, saya senang. Dewan stasinya setiap minggu mengingatkan umat supaya umat minimal seminggu sekali doa bersama di rumah, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Ada yang dari Talahap? Nah, jadi itu. Jadi kita memberikan yang ada. Umat itu rata-rata kalau doa Bapa kami Salam Maria kemuliaan bisa kok. Ketika saya mengirim komuni ke orang sakit di Talahap, karena di sana asimnya hanya 1 dan sakit. Saya tersentuh oleh sharing dari umat yang sakit. Bahkan umat yang sakit itu juga masih mau doa bersama dengan yang sehat. Ini kan menarik. Nah, jadi saya bicara yang prinsip loh ya. Ini prinsip tapi memang nggak saya tulis. Karena saya percaya ini mudah diingat kok. Jadi nomor 1 adalah kita jangan pernah bosan selalu mengingatkan supaya umat itu di keluarganya juga doa bersama. Paling tidak misalnya seminggu sekali dulu sebagai awal. Doanya yang bisa saja, yang dihafal saja. Supaya jangan wah nggak bisa baca, wah listrik mati. Jadi doa yang tetap bisa didoakan meskipun listrik mati, karena sudah hafal. Bapa kami Salam Maria kemuliaan. Kalau mitawar Bapa kami saja nggak apa-apa. Kurang apa coba? Berdoa itu memuji Tuhan nomor 1.
Nomor dua itu supaya hidup yang berdoa dan yang didoakan menjadi lebih baik. Jadi doa itu bukan melahirkan beban, bukan. Jadi kita berpikirnya adalah doa itu sederhana kok. Memuji Tuhan dan mengusahakan supaya kita dan orang lain menjadi lebih baik. Bukan soal teks. Ini. Nah, maka doanya itu gunakan saja doa yang sudah dihafal. Saya mendapat inspirasi dari Yesus. Ketika menghadapi 5.000 laki-laki, nggak terima perempuan dan anak-anak, semuanya kelaparan. Murid-murid mau cuci tangan, minta kepada Yesus, mereka suruh pulang cari penginapan dan makan. Karena di sana nggak ada tahu. Nah, tahu kan adanya di sini dan pisang. Tapi Yesus mengatakan tidak. Kamu harus bertanggung jawab. Ingat, kamu harus bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Dan nggak bisa menghindar, mengingatkan supaya keluarga-keluarga itu punya kegiatan rutin doa bersama. Doanya apa? Yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Ya yang ada saja, meskipun nggak hebat nggak apa-apa. Mungkin yang dihafal hanya itu. Nah itu tugas pertama. Lalu kemudian saksi liturgi akan selalu terkendala kalau di keluarganya sendiri nggak ada doa bersama. Percayalah, kalau di keluarga kita itu nggak ada doa bersama, kita akan terkendala. Sederhana kok. Maka yang penting itu adalah bagaimana kita berusaha supaya kita bukan menjadi penyumbat, tapi menjadi penyalur. Kalau di keluarga kita nggak ada doa bersama, kita akan menyumbat. Umat itu perlu ditolong dan menolongnya itu nggak terlalu sulit kok. Para umat jangan lupa minimal seminggu sekali doa bersama di keluarganya sendiri. Doanya yang bisa saja. Umat itu perlu seperti ini, perlu. Tapi kita akan susah untuk mengingatkan kalau kita sendiri nggak mengalami. Ini nggak perlu teks, nggak perlu lagu pembukaan, nggak perlu kolektor. Sederhana. Saya memang mengambil bagian yang sederhana. Yang sulit-sulit itu bagiannya Romo Boni. Saya bagian yang mudah, tapi yang prinsip, yang sering orang lupa. Terima kasih.